A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fa'idatun fi tahdhibin Nawawi, di dalam kitab Muhadzabnya Nawawi. Hikayatu aqwalin kasirah, hikayat cerita ucapan para ulama yang banyak ya, ucapan ulama di dalam masalah amin. Min ahsaniha qaulu Wahab bin Munabbah, itu balik dari ucapan yang paling bagus itu ucapan Wahab bin Munabbah. Lafaz amin arba'atu ahrufin, lafaz amin itu mempunyai 4 huruf. Yakhluqullahu ta'ala min kulli harfin malakan, yang mana Allah menciptakan setiap huruf itu menciptakan malaikat ya. Berarti ada 4 malaikat, karena lafaz amin ini ada terdiri 4 huruf, setiap satu huruf diciptakan oleh Allah, yaitu malaikat. Berarti 4 malaikat ya. Yaqulu Allahumma ighfir liman yaqulu amin. Malaikat berkata, Allahumma ighfir liman yaqulu amin. Malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang membaca amin. Wa kharaja bi fi jariyati as-sariyah, dan keluar daripada pembahasan ini, yaitu membaca amin ketika dalam keadaan sirri ya, dalam keadaan tersembunyi suaranya. Salat dhuhur dan salat asar itu kan tidak dalam bahasan ini ya. Artinya fala jahra bi ta'mini fiha, maka tidak boleh jahar, tidak boleh banter, tidak boleh keras membaca aminnya ketika di dalam salat, dalam posisinya di waktu di waktu ini ya, siri, misalkan dhuhur dan asar gitu. Itu tidak boleh ini keras ya baca aminnya. Wala ma'iyah, dan juga tidak boleh bebarengan, tidak boleh bareng sama imam dan makmum gitu ya. Ya kan misalkan kita baca Fatihah ya, baca Fatihah sendiri gitu kan ya. Ketika baca amin tidak boleh bareng sama imam, misalkan amin, imamnya begitu. Padahal kan Fatihahnya mah enggak gitu, hanya aminnya saja, itu tidak boleh gitu ya. Kalau sholatnya sholat dhuhur dan asar, sholat siriyah. Bal yu'aminu al-imamu wa ghairuhu sirron mutlaqan. Balikanta imam dan jamaahnya ini ya membaca aminnya itu sirron mutlaqan. Jadi sirron dengan sir ya, alon-alon ya bahasanya gitu. Ya asal kedengar sendiri aja gitu. Itu ya mutlak di sini ya, tidak boleh ya. Tidak boleh secara bersamaan ataupun tidak boleh secara banter keras suaranya, jadi harus sir. Wasabi'atu qira'atu surati walau qasiratan ba'da qira'atil Fatihah fi rak'ataini ulayaini li ghairil ma'mum min imamin munfarid. Yang ketujuh yaitu membaca surat Fatihah, membaca surat ya, walau qasiratan, meskipun sedikit, misalkan kulhu ya, atau satu ayat itu pun cukup gitu. Itu setelah membaca ba'da qiraatil Fatihah fi rak'atain, setelah membaca Fatihah baca suratan Al-Qur'an ya. Misalkan kulhu ataupun al-hakumut, apa saja seapalnya kita gitu ya. Sunnahnya nih, biasanya kan kalau sholat sunnah itu tidak membaca Fatihah, tidak membaca surat-surat Al-Qur'an. Itu enggak ini ya. Sunnah membaca surat Fatihah, suratan Al-Qur'an ya. Ketika setelah membaca Fatihah, sholatnya mah sholat sunnah tak komoh, apalagi wajib ya. Fi rak'ataini ulayaini, di dalam 2 rakaat yang awal duanya ya. Jadi rakaat 1 dan rakaat awal, dan rakaat yang kedua itu disunnahkan setelah membaca Fatihah membaca surat-surat Al-Qur'an. Righairil makmum, selain daripada makmum, artinya imam ya, min imamin munfarid, imamnya munfarid, imam sendirian gitu ya, dari imam ya. Jadi imam itu disunahkan membaca surat Al-Qur'an setelah membaca Fatihah. Kalau makmum ya tidak disunahkan, karena makmum itu kan mengikuti imam.
Jahriyatan kanas as-sholatu aw sariyatan. Sholatnya sholat jahriyah, sholat yang keras suaranya, atau sholatnya sariyah, sholat zuhur dan asar ya. Itu disunahkan, tetap disunahkan membaca surat Al-Quran setelah membaca Fatihah. Ini ingat nih, penting nih. Biasanya kan dianggapnya kalau sholat sunnah itu tidak mesti membaca surat Al-Quran gitu kan ya setelah Fatihah. Tidak begitu. Meskipun sholatnya sunnah atau rawatib lah gampangnya gitu ya, ba'diyah, qobliyah, itu tetap saja membaca surat Al-Quran setelah membaca Fatihah gitu. Sekali lagi, sholatnya sunnah pun disunnahkan membaca surat Al-Quran setelah membaca Fatihah. Amal makmumu fala tusannu lahu suratun. Bagi makmum tidak disunnahkan membaca surat Al-Quran. In sami'a linnahi, bila mana dia makmum ini mendengar suara imam ketika imam membaca surat-suratan, membaca Fatihah misalkan, atau membaca surat apa saja. Bagi makmum tidak disunnahkan membaca surat. Linnahi, karena dicegah ya, an qiraatihi lah, karena dicegah membacanya si makmum membaca surat Al-Quran. Bal yastami'u qira'ata imamihi, balikanta si makmum ini harus mendengarkan bacaan imamnya. Kalau imamnya membaca qul ya ayyuhal kafirun, imam makmumnya pun mendengarkan bacaan imam tersebut. Tidak disunahkan ikut membaca surat Al-Quran meskipun berbeda dengan imam. Tidak boleh ya, tidak begitu. Artinya tidak disunahkan. Jadi udah diam saja, dengarkan imam sedang membaca surat Al-Quran. Fa illam yasmi'ha li shamamin, apabila tidak mendengar si makmumnya ini kepada bacaan imamnya karena sebab li shamamin, budak ya, karena sebab ini budak ya tidak terdengar gitu, kupingnya sudah tell me error, bu'din, atau misalkan jauh, karena sebab jauh tidak terdengar suara imamnya, suara membaca imamnya, bacaan imamnya tidak terdengar, baik Fatihah dan bacaan suratnya. Aw sima'i sautin, atau mendengar suara lam yufhimhu, yang tidak bisa memahami suara itu, yang tidak paham ya gitu. Atau mendengar suara yang tidak paham. Au israri imamihi, atau misalkan karena saking imamnya ini suaranya kecil gitu kan ya, jadi sampai tidak terdengar oleh makmum. Lantas bagaimana si makmum ini sikap untuk dirinya itu sebagai makmum agar dia mendapatkan sunnah gitu kan ya, sementara dia kan tidak terdengar imamnya itu membaca apa, surat apa, bahkan tidak sama sekali suara imam itu membaca apanya. Walau fi jahriyati, meskipun di dalam jahriyah ya, sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib gitu kan ya, kan tidak terdengar sama sekali imamnya. Qara'a suratan, maka membacalah surat apa aja, kuliah sebaca sebisanya, ataupun kulhu gitu kan. Kalau misalkan si makmumnya ini tidak terdengar suara imamnya, idla makna lisukutihi, karena tidak ada faidahnya, tidak ada artinya gitu ya kalau diam saja, sementara dia kan tidak tahu, tidak mendapat, sementara si makmum ini tidak mendengar suara imam karena sebab jauh ataupun karena sebab tidak terdengar karenanya kupingnya gitu bermasalah itunya. Maka bagi makmum tersebut jangan diam saja, bacalah surat seapalnya saja ya, karena kalau diam saja itu tidak ada artinya. Fa in sabaqa al-ma'mum bil ulayain min sholati imamihi wallahu a'lam bishawab.